Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita teruskan ngaji kita, kitab Risalah Fisyam. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu taala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain amin. Bab ahkamus shaumi, hukum-hukum berpuasa. Di sini ada beberapa hukum dalam berpuasa, yaitu al-awwalu, yang pertama adalah al-wujubu, wajib. Pertama, hukum puasa adalah wajib. Ka Ramadhana wan nazari wal kafarati, seperti puasa Ramadan, puasa nazar dan puasa kafarat. Jadi wajib tuh puasa Ramadan. Nazar ini kita berjanji. Misal saya kalau nanti lulus PNS saya akan berpuasa 3 hari, maka puasanya wajib. Saya kalau tahun depan misal bisa melaksanakan haji, maka saya akan berpuasa 7 hari, wajib 7 hari puasa. Ataupun orang lain, kita menginginkan orang lain ini sukses, misalnya anak begitu. Semoga anak saya menjadi bupati. Kalau anak saya menjadi bupati, maka saya akan berpuasa selama 1 bulan. Maka 1 bulan itu wajib atas dia yang bernazar, dia yang berjanji. Wal kafaratu, dan kafarat, ya. Sawaun kafaratul yamin am az-zihar aw ghairiha, sama saja baik itu kafarat karena sumpah atau zihar atau yang lain, ya. Sumpah, dia bersumpah, maka dia kalau tidak bisa memenuhi sumpahnya, maka dia wajib untuk berpuasa. Zihar ini juga menyamakan istri dengan orang tua, ibu misal. Istri kita samakan dengan ibu, maka ini termasuk zihar, ya, kafarat zihar. Wasaumu fil haji, dan puasa fil haji awil umrati, di dalam haji atau umrah, badalan an zabihil fidyah, sebagai pengganti dari menyembelih fidyah. Kan kalau di Indonesia ini hampir mayoritas menggunakan tamattu. Tamattu ini ada menyembelih binatang fidyah, ya, karena yang tidak menyembelih itu haji ifrad. Selainnya haji tamattu atau haji qiran ini menyembelih hewan fidyah. Nah, jika tidak bisa menyembelih fidyah, maka diganti dengan puasa. Wal istisqa, puasa untuk istisqa, salat istisqa, idza amaral hakim, jika diperintahkan oleh hakim, ya. Nah, ini ketika kita ingin salat istisqa itu kan biasanya diperintah oleh hakim, pemerintah, untuk berpuasa. Di hakim di sini pemerintah. Adapun bisa saja kepada turunannya, badan otonomnya dan lainnya. Tetapi kalau imam masjid ini tidak bisa. Ya, tidak bisa. Dia akan menjadi wajib puasa ini jika diperintahkan oleh pemerintah. Tetapi kalau diperintahkan oleh imam masjid atau tokoh agama yang ada di situ, maka ini bukan puasa wajib, hanya puasa sunnah. Kadarnya di sini, karena yang memerintahkan itu bukan pemerintah. Wal qada, dan puasa qada Ramadan ini wajib. Kemudian an-nadbu sunnah. Asani, yang kedua adalah an-nadbu sunnah. Wa huwa salasatu aqsamin. Ini terbagi menjadi 3 macam. Al-awwalu, adapun yang pertama adalah ma yatakarraru bi takarruris sinin. Sesuatu yang terulang karena tahun, diulang-ulang karena sebab tahun. Jadi setahun sekali adanya, maksudnya itu diulang per tahun. Ka saumu yaumi arafata, kasaumu yaumi arafati wa tasu'a wa asyura, seperti puasa hari Arafah dan puasa hari Tasu'a, 9, ya. Tasu'a ini 9 Muharram, Arafah ini 9 Zulhijjah. Sebelum lebaran Idul Adha ini 9 Zulhijjah, ini hari Arafah, ini sunnah. Tasu'a ini 9 Muharram, Asyura ini 10 Muharram, sunnah. Wasittun min Syawal, dan 6 hari di bulan Syawal wa ghairi zalik, dan lain sebagainya, ya. 6 hari di bulan Syawal ini sunnah.
Bahkan kan kalau kita puasa Ramadan kemudian melanjutkan 6 hari di bulan Syawal ke siyam mudahar, seperti kita puasa 1 tahun penuh. Ini sunnah luar biasa. Sangat dianjurkan untuk kita puasa Syawal nanti setelah bulan suci Ramadan. Untuk waktunya kapan? Kapan waktunya itu terserah. Yang penting ada di bulan Syawal. Tapi afdalnya dimulai dari tanggal 2 sampai dengan tanggal 7 Syawal. Adapun jika tidak memungkinkan, silakan di hari-hari lainnya atau diputus-putus, boleh tidak? Boleh. Seperti semisal Senin Kamis diniatkan puasa 6 hari di bulan Syawal, maka boleh. Kemudian yang kedua, ma yatakarraru bi takarruris syuhur, sesuatu yang terulang karena bulan. Kal ayyamil bid, seperti hari-hari bid, yaumul bid, hari-hari putih. Wahia, yaitu salasa asyara wa arba'ata asyara wa khamsata asyara min asyahr, 13, 14, 15 dari setiap bulan. Maksudnya bulan apa? Bukan bulan Januari, Februari, Maret, April sampai Desember, tetapi dari Muharram ya sampai dengan Zulhijjah. Ini setiap pertengahan bulan ini, atau kita melihat bulan itu sedang terang, ya terang kan, kalau mulai malam 13, malam 14, malam 15 itu matahari sudah hampir bulat. Ya, ketika malam ke-15-nya bulan itu menjadi bulat, yaitu bulan purnama. Ini yaumul bid, maksudnya hari terang, hari putih. Wa ayyamis sud, seperti dan hari-hari sud yang gelap. Wahia salah satu ayyam min akhir syahr, yaitu 3 hari di akhir bulan Muharram sampai Zulhijjah, akhir bulan. Kalau bulan itu ada 30 hari, maka 28, 29, 30. Jika bulan itu ada 29 hari, maka 27, 28, 29. Seperti itu. Itu puasa yaumus sud. Yang ketiga, ma yatakarraru bi takarruril asabi', yang terulang karena minggu. Jadi mingguan, per minggu. Apa? Kal isnaini wal khamis, seperti Senin Kamis. Ya, puasa Senin Kamis ini terulang setiap minggu. Ini sunnah kita berpuasa. Adapun asalis, yang ketiga adalah al-karahah, makruh. Puasa apa yang dimakruhkan? Wahia ifradu yaumil jumu'ati awis sabti awil ahadi, mengkhususkan hari Jumat, hari Sabtu dan hari Minggu. Ini enggak boleh, bukan enggak boleh, makruh. Ya, lebih baiknya kita tidak melakukan gitu. Kalau makruh itu kan sesuatu yang dibenci. Kalau sudah dibenci, ya lebih baiknya ditinggalkan. Walaupun kita lakukan tidak berdosa memang, tapi lebih bagusnya ditinggalkan. Karena makruh, hal-hal yang dibenci itu mengkhususkan hari Jumat. Artinya kita puasa hanya di hari Jumat saja, atau kita puasa hanya di hari Sabtu saja, atau kita puasa hanya di hari Minggu saja. Kenapa? Ini karena Yaumul Jum'ah ini adalah hari Idnya Muslim, hari rayanya orang Muslim. Sabtu ini adalah hari yang dikhususkan orang-orang Yahudi, ya seperti Idnya Yahudi, hari rayanya Yahudi. Kalau hari Minggu ini Nasoro, umat-umat Nasrani, ini mengkhususkan atau menghari rayakan hari Minggu sebagai hari rayanya. Kalau kita kan Muslim, hari Jumat itu hari rayanya orang Islam. Per minggunya itu hari Jumat. Nah, ini nggak boleh kita puasa khusus di hari Jumat, atau khusus di hari Sabtu, atau khusus di hari Minggu. Ya, makruh kita puasa di hari itu. Bagaimana agar tidak makruh? Kita menggabungkan 1 hari sebelum atau 1 hari sesudah. Pengen puasa di hari Jumat, maka puasa di hari Kamis Jumat, atau setelah Jumat Sabtu. Begitu juga kita pengen puasa di hari Sabtu, maka Jumat Sabtu, atau Sabtu Minggu. Begitu juga Minggu, kita pengen puasa di hari Minggu, maka Sabtu Minggu, atau Minggu Senin. Seperti itu. Digabung oleh hari setelah atau disambung hari sebelumnya, maka ini boleh, ya, bukan dikategorikan makruh. Kemudian wasaumud dahri, dan puasa tahunan, puasa setahun penuh, ya. Puasa 1 tahun penuh ini makruh, tapi ini makruhnya tidak secara mutlak, bukan kepada setiap orang, bukan hanya dikhususkan kepada liman yakhsha dararan aw fawatu haqqin.
kepada siapa saja yang takut bahaya, membahayakan dirinya atau tidak terpenuhinya suatu kewajiban. Jadi bagus puasa 1 tahun penuh itu bagus ya, kecuali hari-hari yang diharamkan. Ini bagus. Tapi kalau dirinya itu takut kenapa-napa, takut membahayakan dirinya, maka ini puasa jadi makruh kalau dilakukan. Atau dengan puasa 1 tahun penuh kita akan menjadi lemas, lemah, dan akhirnya tidak semangat bekerja, tidak semangat untuk menjalani kehidupan. Ini bukan sunnah, ini menjadi makruh. Kenapa? Karena dia khawatir dengan puasa ini hak-haknya dia, kewajiban-kewajibannya dia tidak ditunaikan dengan baik. Toh walaupun ditunaikan tidak secara maksimal begitu menunaikannya, karena ada kemalasan atau lemah karena puasa. Maka puasa setahun ini puasanya dikategorikan makruh. Begitu juga para pencari ilmu. Pencari ilmu di pondok-pondok pesantren ataupun di mana, ketika ia belajar tetapi dia puasa dahar, puasa 1 tahun penuh, kemudian lemah karena puasa itu, maka puasa ini dikategorikan makruh. Puasa yang 1 tahun ini aslinya bagus karena dia penuntut ilmu, kemudian karena puasa 1 tahun kemudian dia malas dalam mencari ilmu atau lemas dalam mencari ilmu, tidak semangat dalam mencari ilmu. Padahal kan kita itu dalam mencari ilmu harus al-hirs, semangat. Ya, semangat dalam mencari ilmu, kerja keras, sungguh-sungguh bil jiddi. Kalau enggak ada kesemangatan, tidak sungguh-sungguh disebabkan karena puasa 1 tahun ini, maka 1 tahun puasa ini adalah puasa yang makruh. Kenapa? Karena pencari ilmu itu harus serius, sungguh-sungguh, jangan malas, semangat, ya, tidak boleh tidak semangat. Ya, semoga dengan itu kan hasil maksud apa yang dituju, apa yang diinginkan, yaitu menuntut ilmu, mendapatkan ilmu yang barokah dan manfaat. Kemudian yang keempat, ya, Rabi'ah. Yang keempat, Rabi adalah al-hurmah, haram, puasa yang haram. Wahia kismain, yaitu puasa haram ada 2 bagian. Yang pertama al-awwalu, yang pertama adalah haram ma'as-sihah, haram tetapi sah. Maksudnya bagaimana? Ini puasa kalau dilakukan sah dia, tetapi haram. Ya, sah puasanya. Seperti apa? Shaumuz zaujah tatawu'an biduni izni zaujiha. Puasa sunnahnya seorang istri tanpa izin suami. Puasa sunnah Senin Kamis misal, atau puasa sunnah yaumul bid tadi kan, puasa sunnah yaumus sud, puasa sunnah hari Arafah, puasa sunnah hari Tasu'a, puasa sunnah hari Asyura, atau puasa apapun yang sunnah, dia tanpa izin suami, maka puasanya sah tapi haram. Ya, puasanya, ingat-ingat, puasanya sah tapi haram. Iya, karena puasa itu boleh. Puasa-puasa sunnah yang tadi disebutkan itu memang sunnah. Tetapi haramnya kenapa? Karena dengan tidak ada izin suami. Maka ini bagi para istri, kawan-kawan yang sudah mempunyai suami, ketika ingin berpuasa sunnah, maka izin dulu kepada suaminya. Jika izin kemudian suami mengizinkan, silahkan berpuasa. Ketika suami tidak mengizinkan, jangan memaksa untuk puasa. Sah memang puasanya, tapi haram. Kenapa? Karena tidak mendapatkan izin suami. Bahkan sampai kepada puasa qadha perempuan. Kan kalau puasa Ramadan ada masa haid yang harus diqadha itu. Nah, ketika ini juga, ini kan puasa wajib nih. Ini wajib. Tapi bagusnya ini izin kepada suami. Kenapa? Karena jikalau waktunya luas, kan 1 tahun tuh untuk mengqadha jaraknya, maka izin dulu kepada suami ketika mengqadha puasa Ramadan jika waktunya luas. Jika waktunya tidak luas, ada kalian 7 hari tidak puasa Ramadan, kemudian harus mengqadha 7 hari sampai kepada Sa'ban, ya, minggu akhir di bulan Sa'ban. Sedangkan kalian hari itu 7 hari itu harus ditunaikan, dan waktu kalian misal hanya tersisa 9 hari atau bahkan 7 hari untuk ke puasa Ramadan. Ini enggak apa-apa, enggak izin suami. Kenapa? Karena waktunya sudah mepet. Tapi kalau waktunya luas, izin dulu kepada suami untuk perihal qadha bulan Ramadan.
Kemudian yang kedua adalah haram ma'a adamis sihah, haram dan tidak sah. Enggak ada kesahan di situ. Kalau puasa di hari-hari ini memang diharamkan, ya enggak sah. Puasanya enggak sah, juga dia dapat keharaman. Apa? Nahwu saumul idain, yaitu puasa di 2 hari raya. Enggak boleh kita puasa di lebaran Idul Fitri dan enggak boleh juga kita puasa di lebaran Idul Adha. Wasiyami ayyamit tasyrik, puasa hari-hari tasyrik 11, 12, 13 Zulhijjah ini dilarang kita berpuasa, enggak boleh puasa. Wa shaumun nisfil akhir min Sya'ban, puasa setengah akhir bulan Sya'ban. Nah, ini yang kemarin. Ya, enggak boleh kita itu puasa setengah akhir dimulai dari 16 Sa'ban sampai 30 Sa'ban, ini enggak boleh dengan ketentuan-ketentuan yang nanti akan dijelaskan. Ya, ada yang membolehkan ketika sudah menjadi kebiasaan boleh, tetapi jika tidak menjadi kebiasaan maka haram hukumnya puasa di setengah akhir Ramadan. Ketentuan lebih jelas kita nanti akan pelajari setelah ini, insyaallah langsung dijelaskan babnya tentang puasa setengah Sa'ban ini bagaimana ketentuannya. Yang terakhir wasaumu yaumus syakki, dan puasa hari syak, hari ragu, yaitu 30 Sya'ban. Ini enggak boleh, ya. Enggak boleh puasa di tanggal 30 Sya'ban kecuali itu sudah menjadi kebiasaan. Nanti akan dijelaskan masalah perihal puasa Sya'ban. Wallahu a'lam, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.